Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2, kelas akuntansi H, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu yaitu Ibu Endah Puspitasari SEMM yang berjudul Sistem Pakar atau Expert System. Kelompok 2 terdiri dari 3 orang anggota, yaitu Thalia, NIM 34031902214, Rosi Nurmalasari, NIM 34031902215, dan Ida Laila Nurjana, NIM 34031902218. Di sini, kami memiliki 10 pembahasan. Pertama, pengertian sistem pakar. 2. Ciri-ciri sistem pakar. 3. Klasifikasi sistem pakar. 4. Tujuan sistem pakar. 5. Kelebihan dan kelemahan sistem pakar. 6. Konsep dasar sistem pakar. 7. Komponen sistem pakar. 8. Metode sistem pakar. 9. Alasan sistem pakar dikembangkan. 10. Contoh sistem pakar dan aplikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Laila Nurjana, NIM 34031902218. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan suatu statement tentang sistem pakar. Kemajuan teknologi dan sistem informasi kini membuat masyarakat hidup semakin dekat dengan adanya informasi dan juga komunikasi. Dalam dunia teknologi dan praktisi, pastinya mengenal sistem pakar. Penerapannya yang sangat luas, sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, dan tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Tak heran jika saat ini sistem pakar atau lebih dikenal dengan expert system pada sistem informasi menjadi salah satu tren yang sukses di masa modern saat ini, di mana memiliki tujuan yaitu mengembangkan sistem informasi yang memudahkan pekerjaan manusia. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian sistem pakar. Sistem pakar merupakan sebuah program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah layaknya seperti seorang pakar atau human expert. Human expert adalah seorang individu yang memiliki pemahaman yang superior dari suatu masalah. Contohnya seorang dokter, pakar mesin mobil, dan lain-lain. Pengertian sistem pakar menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Ephraim Turban 1992 mengemukakan bahwa sistem pakar merupakan sebuah program komputerisasi laporan yang mencoba menirukan proses pemikiran, pengetahuan dari pakar-pakar dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, menurut William Stubblefield dan George F. Luger 1993 mengemukakan bahwa sistem pakar adalah suatu program yang dapat menirukan seorang pakar. Yang ketiga, menurut Garatno dan Riley 1989 mengemukakan bahwa sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang biasa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Ciri-ciri sistem pakar. Kesatu, terbatas pada domain keahlian tertentu. Kedua, dapat memberikan penalaran atas data yang tidak pasti. Ketiga, dapat mengemukakan rangkaian alasan yang diberikannya dengan cara yang dapat dipahami. Keempat, berdasarkan kaidah atau rule tertentu. Kelima, dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap. Keenam, pengetahuan dan mekanisme inferensi jelas terpisah. Ketujuh, keluarannya bersifat anjuran. Kedelapan, sistem dapat mengaktifkan kaidah secara searah yang sesuai yang dituntun oleh dialog dengan pemakai. Klasifikasi sistem pakar. 1. Diagnosis digunakan untuk merekomendasikan obat untuk orang yang sakit, kerusakan mesin, kerusakan elektronik, menemukan masalah atau kerusakan yang terjadi, menggunakan pohon keputusan atau decision tree sebagai representasi pengetahuannya. Kedua, pengajaran digunakan untuk pengajaran mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi.
membuat diagnosa apa penyebab kekurangan dari siswa, dan memberikan cara untuk memperbaikinya. Ketiga, interpretasi, untuk menganalisa data yang tidak lengkap, tidak teratur, dan data yang kontradiktif. Keempat, prediksi. Contoh, seorang pakar meteorologi akan memprediksi cuaca besok berdasarkan data-data sebelumnya untuk peramalan cuaca dan untuk penentuan masa tanam. Kelima, perencanaan, mulai dari perencanaan mesin-mesin sampai dengan manajemen bisnis. Untuk menghemat waktu, biaya, material, sebab pembuatan model. Keenam, kontrol, digunakan untuk mengontrol kegiatan yang membutuhkan presisi waktu tinggi. Perkenalkan, nama saya Thalia dengan nomor induk mahasiswa 34031900214. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pakar. Poin keempat yaitu ada tujuan sistem pakar. Ada 9 tujuan sistem pakar. Yang pertama yaitu ada interpretasi. Interpretasi ini adalah sistem pakar yang bertujuan untuk membuat sebuah kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data yang mentah, yang mana pengambilan keputusan tersebut berdasarkan hasil dari observasi. Yang kedua, prediksi. Prediksi yaitu sistem yang mampu memproyeksikan akibat dari situasi atau kondisi tertentu. Yang ketiga yaitu diagnosis. Diagnosis yaitu sistem tersebut mampu menentukan penyebab terjadinya malfungsi di dalam situasi yang kompleks berdasarkan gejala yang dapat teramati dengan diagnosis yang tepat. Yang keempat, perancangan desain. Perancangan desain di sini dibuat untuk menentukan rancangan konfigurasi terkait komponen sistem yang cocok dengan tujuan kinerja tertentu dengan memenuhi suatu kendala tersebut. Yang kelima, perencanaan. Tujuan sistem ini untuk merencanakan serangkaian tindakan yang mendapatkan tujuan pada tahap kondisi awal tertentu. Dan yang keenam, ada monitoring. Sistem ini juga melaksanakan hasil pengamatan berdasarkan suatu kondisi yang diharapkan. Yang ketujuh, debugging. Sistem pakar mampu menentukan serta menginterpretasikan berbagai cara untuk mencegah terjadinya malfungsi atau kegagalan pada fitur tertentu. Yang kedelapan, ada instruksi. Instruksi di sini bertujuan untuk mendeteksi kemampuan dan tingkat defisiensi terhadap pemahaman mengenai domain subjek. Yang terakhir atau yang kesembilan yaitu ada kontrol. Kontrol di sini bertujuan untuk mengatur pola tingkah laku suatu lingkungan yang kompleks. Yang kelima ada kelebihan dan kelemahan sistem pakar. Oke, yang pertama saya akan menyebutkan kelebihan apa aja sih yang ada dalam sistem pakar. Pertama, masyarakat yang bukan pakar atau masyarakat awam dapat memanfaatkan keahlian di bidang tertentu tanpa kehadiran langsung oleh para ahli. Kedua, menghemat waktu dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Yang ketiga, adanya kemungkinan untuk menggabungkan berbagai bidang pengetahuan dan berbagai pakar yang dikombinasikan. Yang keempat, sebagai media pembelajaran. Yang terakhir atau yang kelima, bertambahnya efisiensi pekerjaan tertentu serta hasil solusi pekerjaan. Selanjutnya, kelemahan sistem pakar. Kelemahan sistem pakar yaitu biaya yang sangat mahal untuk membuat dan memeliharanya. Sulit dikembangkan karena keterbatasan keahlian dan ketersediaan pakar. Dan sistem pakar tidak 100% bernilai benar. Poin keenam ada konsep dasar sistem pakar. Yang pertama ada keahlian. Keahlian di sini yaitu suatu pengetahuan khusus yang diperoleh dari latihan, belajar, dan pengetahuan. Yang kedua ada ahli atau expert, melibatkan kegiatan mengenali dan memformulasikan permasalahan dan memecahkan masalah secara tepat dan cepat. Yang ketiga, mentransfer keahlian. Proses pentransferan keahlian dari seorang pakar ke dalam komputer agar dapat digunakan oleh orang lain yang bukan pakar. Yang keempat, penyimpulan aturan.
Penyimpulan ini dilakukan oleh mesin inferensi yang meliputi prosedur tentang penyelesaian masalah. Yang kelima, peraturan. Diperlukan karena mayoritas dari sistem pakar bersifat rule-based system, yang berarti pengetahuan disimpan dalam peraturan. Yang terakhir atau yang keenam yaitu kemampuan menjelaskan. Adalah karakteristik dari sistem pakar yang memiliki kemampuan menjelaskan atau memberi saran mengapa tindakan tersebut dianjurkan atau tidak dianjurkan. Poin ketujuh, komponen sistem pakar. Yang pertama, basis pengetahuan. Sistem pakar memiliki basic pengetahuan yang mana di dalamnya mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan juga sistem penyelesaian masalah. Yang kedua, basis data, mengandung berbagai fakta, baik fakta awal pada saat sistem mulai beroperasi, maupun fakta yang didapatkan pada saat pengambilan kesimpulan yang sedang dilaksanakan. Yang ketiga, mesin inferensi merupakan program komputer yang memberikan metodologi untuk penalaran tentang informasi yang ada dalam basis pengetahuan, juga di dalam workplace, dan untuk memformulasikan kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Rosi Nurmalasari dengan NIM 34031902115. Saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang komponen sistem pakar yang keempat. Ada antarmuka pemakai atau user interface, merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk saling berkomunikasi antarmuka, menerima informasi dari pemakai, dan kemudian mengubah ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem. 5. Akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition merupakan akumulasi, transfer, dan transformasi kehamilan dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. 6. Workflash atau blackboard berisi kumpulan memori yang digunakan untuk merekam kejadian yang sedang berlangsung, di mana di dalamnya termasuk keputusan sementara. Pembahasan selanjutnya yaitu metode sistem pakar. Di dalam sistem pakar ini memuat berbagai metode-metode yang digunakan, yaitu 1. Depth first search merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk melakukan penelusuran melalui tree atau graph yang berpatokan pada kedalaman suatu data. 2. Breadth first search merupakan algoritma yang dapat melakukan pencairan data secara meluas di dalam suatu sistem pakar. 3. Best first search. Metode ini merupakan hasil kombinasi dari depth first search dan juga breadth first search. 4. Analytical hierarchy process. Metode yang satu ini digunakan untuk pengembalian keputusan dengan melakukan perbandingan antara pasangan dan kriteria yang ada di dalam suatu variabel. 5. Backward chaining. Metode ini melakukan pelacakan sistem keputusan yang diawali dari menarik kesimpulan pada sebuah titik penalaran dan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan hipotesis. 6. Forward chaining. Metode ini merupakan teknik penalaran dari sistem pakar yang mana forward chaining ini diawali dari proses pencarian fakta dan kemudian fakta yang ditemukan akan digunakan untuk menguji nilai kebenaran dari suatu hipotesis yang ada. Berikutnya, alasan sistem pakar. Alasan sistem pakar dikembangkan yaitu 1. Dapat menyediakan kepakaran setiap waktu dan di berbagai lokasi. 2. Secara otomatis mengerjakan tugas-tugas rutin yang membutuhkan seorang pakar. 3. Seorang pakar akan pensiun atau pergi. 4. Seorang pakar adalah mahal. 5. Kepakaran dibutuhkan juga pada lingkungan yang tidak bersahabat atau hostile environment. Setelah memahami pengertian umum mengenai sistem pakar dan berbagai teorinya, di bawah ini merupakan beberapa contoh sistem pakar dan aplikasinya serta pengembangannya. 1. SOPI merupakan analisis sirkuit elektronik. 2. Deep-Meter Advisor digunakan oleh Schlumberger untuk menganalisis data dalam pengeboran minyak. 2. Dendrol mengidentifikasi struktur organik yang tidak dikenal melalui analisis spektrum massa dan ilmu kimia. 4.
Prospektor biasanya digunakan di dalam geologi untuk membantu mencari dan menemukan deposit. Sistem pakar ini didesain oleh Sheffield Research Institute pada akhir 70-an.